Sebanyak 29 anggota resmi dilantik menjadi pengurus Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, BP3N, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, Kabupaten Tegal periode 2024 hingga 2026, berlokasi di Gedung Dadali. Pelantikan BP3N DPD KNPI Kabupaten Tegal yang menjadi pilot proyek ini mengusung tema, JI Bergerak Bersama, menuju Indonesia Maju Tanpa Narkoba. Pihaknya berkomitmen untuk ikut andil dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Harapannya untuk mewujudkan Kabupaten Tegal bersinar atau bersih dari narkotika. Sedangkan yang menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi adalah remaja atau pelajar di sekolah, termasuk mahasiswa di kampus. Kami sudah selesai melakukan pelantikan BP3N, yaitu Badan Penyuluhan Pencegahan Narkotika. Kami dari KNPI, Pemuda KNPI Kabupaten Tegal, berkomitmen untuk turun serta menurunkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tegal, guna mewujudkan Kabupaten Tegal yang bersinar atau bersih dari narkotika. Nanti kami akan melakukan penyuluhan di sekolah. Kebetulan kita punya 3 program unggulan, yaitu yang pertama ada BP3N Goes to School. Nanti kita akan turun ke sekolah-sekolah SMP maupun SMA, juga ke kampus-kampus. Kemudian kita akan membuat duta BP3N. Nanti duta itu akan kami seleksi, kemudian akan kita ajak dalam berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian yang ketiga kami punya BP3N Gempur Desa Bersinar. Itu nanti kita akan masuk memberikan penyuluhan, edukasi dan informasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika, sehingga kita dapat harapan kita dapat menekan angka penggunaan narkotika. Ada 29 orang yang sudah dilantik barusan, itu termasuk dari anggota KNPI dan juga anggota-anggota dari alumni seminar P4GN kemarin di bulan Juli yang sudah kita seleksi. Nah, itu yang pertama pasti pemuda. Terus dengan program Goes to School itu pelajar dan mahasiswa, sempat kita dievaluasi sama kepala BNN yang ditambahi yaitu keluarga dan masyarakat. Jangan sampai kita fokus ke pemuda, keluarga kita sendiri juga tidak kita ikut bina terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi nanti kita ada 8 desa tadi yang disebutkan oleh kepala BNN. 8 desa ini pilot project dari program Pemuda Bangun Desa. Yang nanti kita diluruskan, berarti bukan desa rawan gitu ya. Ini menjadi pilot projectnya desa. Termasuk pemuda mandiri juga masuk, pemuda bersih narkoba juga masih. Dari informasi KNPI Kabupaten Tegal pada saat audiensi ke BNN Kota Tegal, kita duduk bersama berdiskusi dari segi latar belakang kenapa BP3N ini dibentuk, karena keprihatinan kita bersama bagaimana generasi-generasi kita yang rentan dengan bahaya penyalahguna dan perdagangan narkoba. Maka badan khusus di bawah DPD KNPI Kabupaten Tegal ini berusaha dibentuk dalam upaya ikut ambil bagian dalam gerakan cegah dan berantas narkoba. Walaupun dari segi penamaannya BP3N, Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, tapi ini berisi dengan 3 program unggulan tadi yang sangat menarik. Pertama adalah Goes to School, bagaimana ikut ambil bagian memberikan edukasi, komunikasi dan informasi KIE kepada anak-anak pelajar. Kenapa ini dilakukan? Karena survei terakhir kelompok pernah pakai narkoba itu justru yang tidak mengalami penurunan alias mengalami penaikan itu adalah kelompok di usia institusi pendidikan. Sehingga kenapa harus ada program Goes to School. Jadi bagaimana BP3N dengan jajaran KNPI masuk untuk memberikan komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, kan perlu corong juga kita di dalam mensosialisasikan ini. Personal terbatas tentu yang ada di DPD KNPI maupun yang ada di BP3N terbatas, maka perlu ada speaker-speaker sebagai regenerasi. Maka digencarkan program apa yang disebut dengan populernya Duta Anti Narkoba lah. Nanti penamanya Duta BP3N monggo, Duta Anti Narkoba. Intinya duta-duta inilah yang akan menjadi speaker-speaker, pembicara-pembicara di tempat tinggalnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah Gempur Desa untuk menuju desa bersinar. Tentu 3 program unggulan ini
program yang smart bagaimana ikut ambil bagian menurunkan angka prevalensi yang ada di Kabupaten Tegal. Apalagi maraknya sekarang kenakalan anak-anak muda, kenakalan pelajar, tentu yang cukup mengagetkan kasus terakhir anak remaja usia 14 tahun di Jakarta Selatan sudah membunuh bapaknya, membunuh neneknya, melukai sang ibunda tercinta. Tentu ini menjadi hal yang harus dipagar kuat-kuat agar tidak masuk ke Kabupaten Tegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.